Shalom teman-teman, apa kabar? Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dan bisa beribadah bersama-sama lagi. Sudah siap teman-teman semuanya di rumah? Kita ibadahnya masih di rumah masing-masing. Gak apa-apa ya, kita tetap bersuka cita. Teman-teman, kita mau ibadah lagi. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo teman-teman, kita berdoa. Alena ya yang pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari yang baru, kesempatan yang baru, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan lagi. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang bersuka cita, supaya kami terus belajar bersyukur. Walaupun ibadahnya masih di rumah masing-masing, tapi kami tetap mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan juga. Puji Tuhan, kami memulai ibadahnya. Tuhan Yesus yang pimpin ya, dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya. Berkati teman-teman Alena di rumah, berkati juga kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman, yuk sekarang kita memuji nama Tuhan ya. Ayo teman-teman, siap ya? Semangat, ayo kita semangat. Puji Tuhan. Pujiannya bagus sekali teman-teman. Hai Alena. Hai Tante Shanda. Hai adik-adik di rumah, apa kabar? Wah, senang sekali kita ketemu lagi ya. Wah, pujiannya tadi bagus banget. Ya Alena ya. Iya, kita harus dengar-dengaran sama orang tua gitu Tante Shanda. Iya, betul sekali ya. Kita harus dengar-dengaran sama orang tua. Wah, pujiannya sungguh memberkati. Wah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih mau menyanyikan satu pujian lagi nih.
Iya dong teman-teman, siap-siap ya. Siapkan, kita mau satu lagi pujiannya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, pujian ini juga bagus banget. Pujian yang mengatakan, ku mau mendengarkan apa coba teman-teman? Kita mau mendengarkan apa? Teman-teman, kita mau mendengarkan apa sih? Wah, mendengarkan apa sih Tante Shana? Mendengarkan firman Tuhan. Iya, nah itu mendengarkan firman Tuhan. Ini pujiannya bagus teman-teman. Bagus banget. Alena juga suka lagu ini. Iya, puji Tuhan ya. Adik-adik di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau mendengarkan pujian ini dulu ya. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Bicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ya, puji Tuhan. Kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhannya tadi pujian untuk firman Tuhan tadi luar biasa ya. Kita sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan tadi dikatakan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Alena angkat tangannya. Oh, Alena sudah siap. Teman-teman di rumah sudah siap belum? Siap ya? Ayo Alkitabnya disiapkan. Mama Papa bantuin teman-teman di rumah ya yang mau buka Alkitab. Adik-adik yang belum bisa baca nggak apa-apa, dengerin aja. Boleh kan Tante? Boleh banget lah. Yang sudah bisa baca boleh ya untuk buka Alkitabnya. Tetapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita juga mau berdoa dulu dong, minta pimpinan Roh Kudus ya. Ayo sekarang Alena berdoa dulu. Kan nanti Tante Shana yang bawa firman Tuhan. Baik Tante Shana. Teman-teman, ayo kita berdoa lagi untuk kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji Tuhan. Kiranya pujian kami tadi menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar fokus, tenang,
Tuhan. Terima kasih ya Alena. Sama-sama Tante Shana. Iya, puji Tuhan. Nah adik-adik, bersyukur ya kita bisa ketemu lagi. Masih secara online gak apa-apa ya. Kita percaya Tuhan Yesus selalu ada dimanapun adik-adik berada. Udah siap ya? Ayo sekarang kita mau buka Alkitab kita. Tadi adik-adik yang belum bisa baca, mendengarkan saja. Untuk kakak-kakak yang sudah bisa membaca, ayo ya, buka Alkitab bersama-sama. Kita mau buka di dalam Efesus 6 ayat 1-3. Ini berkaitan dengan tadi ujian di awal ya. Ujiannya tentang anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Iya Tante Shana, tadi kan lagunya gitu, taat, menghormati orang tua. Iya, menghormati orang tua ya. Nah ini juga ya, taat dan kasih. Nah, kita baca. Udah dapat semuanya? Efesus 6 ayat 1-3. Ayo Tante Shana bacakan ya. Adik-adik di rumah bacakan juga ya, dengarkan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, ayat terakhir, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Iya, puji Tuhan. Wah, ayat firman Tuhan yang luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Nah, Tante akan menyampaikan, membuat adik-adik juga yang belum mengerti tentang firman Tuhan ini menjadi mengerti ya. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, ini firman Tuhan sudah ada dari sejak zaman Nabi Musa, sudah ada ya. Puji nama Tuhan. Nah, disampaikan di ayat pertama tadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kita mentaati orang tua harus di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, begitu kata firman Tuhan tadi ya. Kacamata Tante Shana ini kenapa ini? Kenapa Tante Shana? Iya nih, hampir jatuh. Ya, kita teruskan, puji nama Tuhan. Nah, seperti Tante Shana katakan tadi dari zaman Perjanjian Lama, saat bangsa Israel sampai dengan saat ini masih sama perintahnya ya, firman Tuhannya sama, bahwa anak-anak Tuhan harus hormat, taat, mengasihi orang tua. Jadi perintah ini adalah sangat penting, tadi firman Tuhan katakan ya, sebagai orang-orang beriman dan anak-anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus ini mau bagian mana? Ya, yang manis. Iya, yang manis ya. Nah, Tante mau sampaikan ada sebuah cerita ya, adik-adik dengarkan nih ya, yang masih berkaitannya dengan firman Tuhan ini tentunya ya. Pada zaman itu ada seorang ibu ya, yang bernama Ibu Hana. Nah, Ibu Hana ini sering sekali datang ke rumah Tuhan ya. Nah, kira-kira kalau ke rumah Tuhan tuh mau ngapain ya Alena? Kalau ke rumah Tuhan itu ya mau memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa tentu saja. Iya, betul sekali ya, mau berdoa. Nah, Ibu Hana ini datang ke rumah Tuhan itu untuk berdoa, dan dia terus-menerus datang ke sana dengan berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Rupanya ketika Ibu Hana datang ke rumah Tuhan, itu ada seseorang yang memperhatikan. Siapa yang memperhatikan di rumah Tuhan? Ya, ada seorang imam ya. Siapa yang tahu nama imamnya? Ya, betul.
betul ya, Imam Eli. Ya, Imam Eli tuh memperhatikan Ibu Hana tadi yang sering datang ke rumah Tuhan ya. Apa yang didoakannya sih? Kok Ibu Hana ini berdoanya sampai menangis gitu ya adik-adik. Saat itu ketika Ibu Hana selesai berdoa, maka Imam Eli menghampiri Ibu Hana tadi lalu bertanya, "Wahai ibu, apakah yang kau doakan kok sampai kau menangis?" kata Imam Eli ya. Kemudian Ibu Hana ini menceritakan kepada Imam Eli bahwasannya dia ingin sekali mempunyai seorang anak ya. Dia ingin sekali mempunyai seorang anak adik-adik, karena rupanya Ibu Hana ini belum dikaruniai seorang anak. Jadi dia memohon ya kepada Tuhan untuk dikaruniai seorang anak. Luar biasa ya, begitu inginnya Ibu Hana ini mempunyai seorang anak. Akhirnya Imam Eli bersama-sama tuh mendoakan Ibu Hana tadi ya. Dengan Ibu Hana mereka berdua berdoa supaya Tuhan memberikan anak ya buat Ibu Hana ini. Dikabulkan nggak Tante Shana? Ya, Imam Eli mengatakan bahwasannya Ibu Hana ini doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Wah, luar biasa ya, karena berdoanya Ibu Hana ini dengan sungguh-sungguh ya. Akhirnya suatu ketika Ibu Hana ini dikabulkan doanya oleh Tuhan. Wah, senang sekali ya Tante Shana, senang sekali Ibu Hana. Akhirnya dia mengandung ya. Ibu Hana ini mengandung. Kemudian singkat cerita, kalau di kandungan seorang ibu itu bayi itu 9 bulan biasanya ya. Ada yang lebih sedikit deh ya. Nah, akhirnya tibalah saat Ibu Hana ini melahirkan, dan anak itu lahir seorang putra dan diberi nama Samuel. Pada saat waktu itu ketika Ibu Hana ini berdoa dengan Imam Eli, Ibu Hana ini berjanji sama Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau memberikan aku seorang anak, aku berjanji anak aku akan diserahkan ke rumah Tuhan." Diserahkan untuk ke rumah Tuhan artinya mau untuk melayani Tuhan, begitu ya. Dan dengan berjalannya waktu, bertumbuhlah Samuel ini. Dan akhirnya Samuel ketika sudah agak besar, Ibu Hana menepati janjinya bahwa untuk membawa Samuel ini ke rumah Tuhan dan diserahkan kepada Imam Eli ya. Nah, adik-adik, Imam Eli juga punya anak. Ada berapa coba? Ada yang ingat? Ada anak di rumah? Adik? Siapa ya? Alena mungkin ingat? Ada 2 Tante Shana, namanya Hopni dan Pinehas. Iya betul. Alena pintar. Iyalah, Alena kan suka dengar cerita firman Tuhan. Teman-teman di rumah juga pasti tahu lah. Iya kan? Iya Bu, Puji Tuhan ya, pasti tahu ya. Nah, Hopni dan Pinehas ini ternyata berbeda dengan Samuel, karena Hopni dan Pinehas tidak setaat Samuel ya. Malahan Hopni dan Pinehas ini membawa jemaat Tuhan saat itu untuk melakukan hal yang tidak baik ya adik-adik, dan ini tidak menyenangkan hati Tuhan tentunya ya. Nah, ingat nggak adik-adik ketika Samuel waktu itu tidur, ada yang panggil kan? Ceritanya Samuel tidur karena Samuel ini anak yang taat ya. Ketika tidur ada yang panggil tuh, "Samuel, Samuel." Wah, dia cepat-cepat bangun dan dia cepat berlari. Dikiranya suara itu adalah suara Imam Eli. "Bapak, apakah engkau memanggil aku?" katanya. "Oh, enggak." Sampai beberapa kali itu dipanggil seperti itu. Akhirnya kata Imam Eli,
Samuel, nanti kalau ada yang memanggil lagi kepadamu, hampiri dan jawab, katanya gitu ya. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang ketika dipanggil mama papa langsung datang? Siapa angkat tangannya? Ayo teman-teman, kalau dipanggil sama mama papa cepet datang atau enggak? Atau main HP ya, main-main? Atau jawabannya nanti ma, nanti pak, aku lagi main, gitu ya teman-teman. Wah, kalau gitu nggak boleh ya. Harus seperti Samuel, ketika dipanggil dia langsung menghampiri, ya gitu ya. Jangan malas-malesan, jangan cemberut waktu dipanggil orang tua, menyahut dengan kasar. Wah, itu menyakiti hati orang tua, nggak boleh ya. Jangan. Tapi ketika dipanggil seperti seperti Samuel tadi, cepet datangnya ya. Iya, jangan nanti kalau dipanggil orang tua, nanti dong ma, ih kok aku terus yang dipanggil, mama cerewet banget. Wah, gak boleh nanti Samuel, gak boleh seperti itu. Kasihan ya orang tua kita, gak boleh seperti itu ya. Nah, adik-adik ya, harus seperti Samuel, taat pada firman Tuhan ya, melayani Tuhan. Gimana caranya melayani Tuhan? Coba, siapa yang tahu? Nah, menghormati orang tua, membantu orang tua, itu juga adalah melayani Tuhan ya. Adik-adik di rumah harus menghormati orang tua, karena itu juga perintah di firman Tuhan tadi dikatakan, perintah yang sangat penting dan tidak boleh itu diabaikan ya. Gak boleh berpikir buruk. Ingat, menghormati orang tua harus di dalam Tuhan dan penuh kasih, karena firman Tuhan tadi judulnya juga adalah taat dan kasih. Saat kita menghormati orang tua ya, harus membantu orang tua, meringankan pekerjaan mereka. Ingat, mama mengandung sampai 9 bulan, melahirkan ya, papa mencari rezeki untuk mencukupkan kebutuhan kalian semua. Harus mengucap syukur dan harus berterima kasih. Gak boleh melawan, gak boleh menyakiti hati orang tua. Jangan bikin orang tua kalian menjadi sedih karena lihat tingkah laku kalian yang nakal, bicaranya kasar. Aduh, gak boleh ya anak-anak Tuhan. Tante percaya deh, adik-adik di rumah yang denger nih firman Tuhan ini, semuanya anak baik, gak ada anak jelek. Yalah Tante Shana, Alena juga. Iya, Alena juga ya. Ayo sekarang adik-adik di rumah yang ada mama papahnya, peluk mama papanya, terus bilang, papa, mama, aku minta maaf ya, selama ini aku sudah salah, suka membantah, suka berbuat gak baik. Ayo minta maaf. Tante, Alena juga minta maaf. Iya, sama-sama Alena. Aduh, sama-sama Alena. Iya, sama-sama ya. Ada juga satu lagi cerita ya. Kalau kalian ingat anaknya Daud ya, Absalom itu kan dihukum sama Tuhan karena dia juga tidak menghormati orang tuanya. Aduh, kita nggak boleh ya, kita harus menghormati orang tua kita ya, supaya tidak dihukum sama Tuhan. Nggak boleh ya, kita harus mendoakan orang tua kita ya, supaya mereka juga panjang umur, diberkati oleh Tuhan ya, sehingga firman Tuhan tadi katakan ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Panjang umurnya sehat-sehat, makanya harus sayang sama orang tua ya. Dan adik-adik, mungkin saya udah gak punya orang tua Tante Shana, papa udah gak ada, itu mama yang gak ada. Ingat, gak boleh bersedih. Ada orang tua kita, bapak kita, mama kita, yaitu Tuhan Yesus ya, yang akan mencukupkan kebutuhan kalian semua. Jadi gak boleh sedih, gak boleh beralasan tuh, aku kan gak ada orang tuaku, aku nakal-nakal aja. Gak boleh gitu ya, tidak diperkenankan ya. Nah adik-adik, kita sudah terima firman Tuhan yang indah ya. Ayo berlomba berbuat baik, menghormati orang tua ya. Yang lalu-lalu udah biarin,
Yang sekarang kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang manis ya, yang berkenan sama Tuhan supaya panjang umur dan diberkati. Ingat firman Tuhan ini ya. Hai anak-anak, hormati orang tuamu karena hal itu penting, kata firman Tuhan ya. Bukan kata-kata Siana nih, tapi kata firman Tuhan. Firman Tuhan ini apa? Suara dari Tuhan ya adik-adik. Puji Tuhan, luar biasa ya. Bagus sekali firman Tuhan ya untuk kita, untuk nanti Siana juga ya, untuk kita semua ya. Ayo, sudah selesai firman Tuhannya? Teman-teman, udah berakhir firman Tuhannya. Gak apa-apa ya, jangan bosan ya dengar firman Tuhan. Nanti saya makasih ya. Sama-sama Alina, kembali kasih. Iya, puji Tuhan ya. Yuk, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah sangat baik ya. Kita berdoa adik-adik. Ayo sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh mendengar firman Tuhan yang indah pada siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu manis. Kami bersyukur Tuhan berikan kami orang tua. Kami bersyukur orang tua kami sangat mengasihi kami. Ampuni kami ya Bapa, kalau selama ini kami sudah menjadi anak-anak yang nakal, yang menyakiti hati orang tua kami. Tolong Tuhan supaya kami berubah menjadi anak-anak yang baik dan manis, yang menghormati dan mengasihi mereka seperti kami mengasihi Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah berjerih lelah untuk kami Tuhan. Berikan mereka panjang umur dan sehat-sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya kita dalam sekolah minggu yang akan datang. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.